Allah ingin mengingatkan kepada kita, tetaplah berhati-hati kepada manusia, karena manusia tidak semuanya baik. Ada niat-niat keburukan manusia yang kita sendiri tidak tahu. Maka wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kemudian hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtarun minan nas bisu'idz dhanni, maka berhati-hatilah kepada manusia dengan berburuk sangka. Maka ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, Nabi mengingatkan dan mengajarkan kepada kita untuk menaruh sedikit rasa curiga, karena dengan menaruh sedikit rasa curiga tadi Bapak Ibu bisa menghindarkan kita daripada keburukan. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita dengan kesehatan dan kesempatan, begitu juga dorongan iman dalam setiap diri kita, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Dan kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan setiap salawat yang kita kirimkan kepada Nabi menjadi pemberat timbangan kebaikan kita dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami awali pengajian ini dengan membacakan surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada salah satu poin yang kita ambil daripada ayat ini, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri pada kebinasaan atau pada kehancuran. Bapak Ibu, ayat Al-Quran ini sudah diterima oleh Rasulullah SAW pada 20 abad yang lalu, pada 14 abad yang lalu, atau pada hari ini kita sebagai umat Islam yang sudah mendapatkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW sudah dijelaskan kepada kita jauh-jauh hari. Jangan jatuhkan dirimu kepada kebinasaan. Maka kita lihat fenomena atau yang terjadi pada hari ini Bapak Ibu, sedang ramai dibicarakan dalam pemberitaan bahwa ada kejadian yang terjadi di Bandung, penyiksaan seorang perempuan yang disekap selama 3 tahun. Ada Bapak Ibu tahu nak? Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka kejahatan itu
seharusnya bisa diantisipasi dari awal, bahwa jangan sampai kita merugikan orang lain dan juga diri kita, menjatuhkan orang lain dan diri kita pada kebinasaan. Kalau kita lihat kasus ini Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan pertama, apakah pantas seorang perempuan menemui seorang laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan siapa-siapanya? Dia mendatangi seorang laki-laki yang bukan mahramnya ke tempat tinggalnya. Maka Bapak Ibu, ini sudah jalan-jalan kebinasaan. Maka larangan-larangan yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu sejatinya untuk menghindarkan manusia pada kerusakan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka dengan hal ini perlu kita beritahukan kepada anak-anak kita, terkhususnya kepada anak perempuan kita, bahwa pandai-pandai menjaga diri, jangan sampai mudah terpengaruh. Dan kemudian hendaklah seseorang itu menaruh rasa curiga kepada orang lain, walaupun dalam porsi yang sedikit Bapak Ibu. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berhusnuzon, tetapi tetap menyisakan sedikit rasa curiga kepada orang lain. Tentu ketika dalam kasus ini, kenapa dia tidak bertanya, mengawak dibawa ke sinan, mengawak dibawa ke kosnya? Dan itu bisa Bapak Ibu, anak-anak kita juga, semisal ada orang yang bertanya alamat di jalan, maka apabila seseorang itu menanyakan alamat, maka jangan sampai anak kita atau saudara kita, keluarga, naik juga ke dalam kendaraan. Itu kan sudah mencurigakan, terjadi akhirnya penculikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dalam ayat ini sebenarnya Allah ingin mengingatkan kepada kita, tetaplah berhati-hati kepada manusia, karena manusia tidak semuanya baik. Ada niat-niat keburukan manusia yang kita sendiri tidak tahu. Maka wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kemudian hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihtarun minan nas bisu'idz dhanni, maka berhati-hatilah kepada manusia dengan berburuk sangka. Maka ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, Nabi mengingatkan dan mengajarkan kepada kita untuk menaruh sedikit rasa curiga, karena dengan menaruh sedikit rasa curiga tadi Bapak Ibu bisa menghindarkan kita daripada keburukan. Banyak sekali Bapak Ibu kalau kita kembangkan hadis ini. Contoh, seringkali terjadi penipuan Bapak Ibu. Apa penipuannya? Datanglah telepon, Bu, anak ibu kini mengalami kecelakaan. Anak ibu mengalami kecelakaan. Siapa anak ibu? Karena ibu kom insting ibunya keluar, iyo si apa, misalnya si Bunga atau si Yuni, serah namanya. Setelah ditelepon tadi Bapak Ibu, oh iyo anak ibu si Bunga, nyo sedang di rumah sakit, kini perlu pertolongan, kirim pitih 10 juta. Akhirnya karena tidak ada sedikit pun rasa curiga dan ketakutan yang menyelimuti dirinya, berkirim 10 juta, berkirim 20 juta. Lah setengah jam setelah kejadian itu, lah cabai-cabainya pulang anaknya Bapak Ibu. Tapi awak tadi kecelakaan, di sinannya baru sadar laka naik hijau Bapak Ibu. Dan juga sering terjadi Bapak Ibu, ada transaksi jual beli kendaraan. Nah Bapak Ibu, di transaksi jual beli kendaraan tadi lah basobok nan 2 orang ko Bapak Ibu. Akhirnya apanya kecean, cubalah dulu sekali, biar aku coba dulu, padahal orang ko nak kenal Bapak Ibu, cuman kenalan di HP,
Nio membalik kendaraan awak. Awak cuba saban tadi dengan tidak ada rasa curiga sedikit pun, dibiarkanlah orang tadi untuk menaiki kendaraan dan dicoba kendaraan tadi sehingga orang tadi hilang, membawa kabur kendaraan. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, dari ayat ini surah Al-Baqarah ayat 195 dan hadis Nabi SAW, hendaknya setiap diri kita mawas akan keburukan daripada orang lain. Tetap kita berhati-hati memberikan kemungkinan untuk orang lain tidak berbuat buruk kepada kita. Begitu juga ibu-ibu ni yang mudah untuk dipengaruhi. Terkadang tasnya balataan titip sabantayo padahal tak kenal orang pun. Akhirnya apa, diambil tas ke bapak ibu, hilang atulah lama nangis Maka ambillah sedikit kehati-hatian agar kita terhindar daripada keburukan. Bapak ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka inti daripada pengajian ini, seorang mukmin, seorang muslim itu hidupnya penuh perhitungan dan berhati-hati. Tidak sembarang saja Bapak Ibu, tidak bagak-bagak saya dibawa doh. Ambola biasa di Masjid Sabisma tu meninggal Honda kuncinyo di sinan. Iyo sekali dua kali. Tiba orang nancai, langsung bawa Bapak Ibu. Jadi tetap kita menaruh curiga. Lah ada orang Bapak Ibu, jadi naudzubillah summa naudzubillah. Ini adalah untuk kehati-hatian. Kami di masjid ini juga Bapak Ibu, ada orang pernah kami sebelum mengunci masjid ini nyala berputar-putar Bapak Ibu di masjid ko. Lah came-came. Jadi kami cigok dari apa Bapak Ibu? Dari jendela, dari kaca. Lalu cari-cari kota infak. Jadi dengan adu kecurigaan tadi, akhirnya menghindarkan daripada kerugian tadi. Jadi kami masuk, Pak, masjid kan dikunci. Mohon maaf Pak, kalau Nio melanjutkan beribadah, silahkan di luar saja. Nah itu kita menaruh curiga Bapak Ibu. Begitu juga orang yang datang ke rumah kita, tidak sadonyo bagi diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, ingatkan, indak sadonyo orang dimasukkan ke rumah. Indak sadonyo banyak modus penipuan kini. Bu, kami dari perusahaan ini, perusahaan Iko, Nio mancek kompor gas ibu. Nio manca dia kompor gas ibu, layak lai sesuai. Dek ibu ko polos, daba masuklah parisolah, ditinggal di ibu tu sabanta. Kira lah hilang ameh di rumahnya. Apa nan tinggal lai? Ayyamatu. Atau Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, ada orang yang mengatasnamakan yayasan dan semisalnya. Awak yang tidak paham dengan konsep Allah dan Rasulnya ini, tidak menaruh curiga sedikit pun, masuklah ndak ado. Padahal lakinya ndak ado, anaknya ndak ado di rumah, masuklah ndak ado. Akhirnya apa terjadi Bapak Ibu? Kanai tikam. Maka kalau misalnya orang datang bertamu kepada kita, kita perhatikan dulu, ini keluarga kita atau tidak, ini orangnya mencurigakan atau tidak. Kalau tidak, silakan suruh menunggu di depan rumah terlebih dahulu, atau di depan pagar rumah kita. Apunan para lupa, apunan para lugu, silakan sampaikan. Jadi tidak sembarang-sembarang saja, karena bisa mengundang keburukan pada diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, hendaklah kita berhati-hati. Tentu dengan kita berhati-hati bisa menjaga diri kita, keluarga kita daripada keburukan orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.